yajibu 'ala man waqa'at minhu riddatun al-'audu fawran ila al-islam bin nutqi bi syahadatain wal iqla' amma waqa'at min riddah wa yajibu 'alaihi an-nadam 'ala ma sadara minhu wal 'azmu 'ala alla ya'uda li mithlihi wa qada'u ma fatahu min wajibati asy-syar'i fi tilka al-muddah fa in lam yatub wajabat istitabatuhu wa la yuqbalu minhu illa al-islam aw al-qatl wa yabtulu biha sawmuhu wa tayammuhu wa nikahu qabla ad-dukhul wa la ba'dahu illa ya'ud ila al-islam fil 'iddah wa la yasihhu 'aqdu nikahihi wa tahrumu dhabihatuhu wa la yaris wa la yuras wa la yusalla 'alayhi wa la yughassal wa la yukaffan wa la yudfan wa maluhu fayy'. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu 'ala man waqa'at minhu riddatun al-'audu faran ila al-islam binutqi bi syahadatain. Pasal membahas mengenai seorang yang murtad, apa yang diwajibkan bagi seseorang yang keluar dari Islam. Dan apa konsekuensinya ketika dia keluar dari Islam. Dan di pelajaran sebelumnya telah kita bahas mengenai apa saja yang menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam, baik dari sebab keyakinan, ucapan, atau perbuatan. Nah, ketika seorang itu sudah murtad keluar dari Islam, apa yang diwajibkan kepadanya dan apa konsekuensinya ketika dia keluar dari Islam? Dikatakan wajib bagi seorang yang murtad untuk segera kembali ke Islam. Dengan bagaimana caranya? Binutqi bi syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat supaya dihukumi Islam di dunia. Dan itu telah kita bahas mengenai syahadat, merupakan syarat seseorang itu dihukumi Islam adalah dengan mengucapkan syahadat. Tapi bukanlah syarat bukan merupakan syarat keimanan seseorang, karena iman kaitannya dengan hati bukan dengan ucapan. Jadi diwajibkan mengucapkan syahadat supaya diberlakukan hukum Islam kepadanya di dunia, karena manusia hanya menghukumi secara zahir saja, tidak mengetahui isi hati seseorang. Nah, ketika seorang itu benar-benar sudah keluar dari Islam, murtad, wal'iyadullah min dzalik, maka dia diwajibkan segera untuk kembali ke Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan bertaubat nasuha, benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu benar dosa yang sangat besar. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala, dosa apapun yang dilakukan oleh hambanya sebesar apapun akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapapun yang dikehendaki, yang diampuni sama Allah, kecuali syirik, menyekutukan Allah, kufur, ya, keluar, apalagi murtad, wal'iyadzubillah, dia sudah di jalan yang benar tapi melenceng ke jalan yang tidak benar, wal'iyadzubillah min dzalik. Maka nanti akan kita bahas di sini bagaimana kerasnya hukum dari Islam bagi orang yang murtad, ya, supaya tidak mudah-mudahnya seseorang untuk keluar dari Islam, masuk keluar masuk, wal'iyadzubillah min dzalik. Bertaubat nasuha, bertaubat benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu caranya bagaimana? Dengan
meninggalkan apa yang telah dia lakukan. Dalam hal ini berarti murtad. Dia benar-benar mencabut dosa murtad itu, perbuatan murtad itu dalam hatinya, benar-benar meninggalkannya, dan kemudian menyesali, harus adanya penyesalan terhadap apa yang telah dia lakukan dari perbuatan maksiat. Dalam hal ini murtad, dan memiliki tekad dan keinginan niat yang begitu kuat untuk tidak kembali pada keadaan yang telah dia lakukan. Dalam hal ini adalah murtad. Jadi meninggalkan syarat supaya dalam bertaubat nasuh adalah syaratnya meninggalkan, mencabut kemaksiatan dalam hatinya, meninggalkan perbuatan itu, kemudian penyesalan, dan bertekad atau niat, ya, keinginan yang kuat untuk tidak kembali kepada keadaan maksiat itu. Kemudian juga diwajibkan bagi orang yang murtad itu setelah dia mengucapkan kalimat syahadat kembali ke Islam untuk mengqadai kewajiban yang telah dia tinggalkan selama dia murtad. Nah, ini hukuman yang Allah berikan atau Islam berikan kepada orang yang murtad. Jadi selama dia murtad, kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan ketika dia masuk Islam, dia wajib untuk mengqadai semuanya itu selama murtad. Kalau murtadnya selama 2 tahun, kemudian dia masuk Islam kembali, maka dia wajib untuk mengqadai kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan selama 2 tahun. Berbeda dengan orang yang kafir asli, dia asli orang kafir, kemudian masuk Islam. Beda sama orang murtad yang kembali ke Islam, karena orang murtad sebelumnya, kalau dinamakan murtad itu berarti dia sebelumnya muslim, kemudian keluar Islam, kemudian masuk Islam kembali. Tapi kalau orang kafir asli, dia memang kafir, ya, kemudian masuk Islam. Nah, ketika orang kafir asli ini masuk Islam, maka terhapus seluruh dosa-dosanya, dihapus sama Allah Subhanahu wa taala yang dia lakukan ketika sebelum dia masuk Islam, dihapus sama Allah Subhanahu wa taala, nol, seperti bayi yang baru lahir, dan tidak ada kewajiban untuk mengqadai kewajiban-kewajiban yang telah dia tinggalkan selama dia kafir atau sebelum dia masuk Islam, setelah dia balik. Jadi setelah dia, misalkan setelah 50 tahun, pada umur 50 tahun masuk Islam orang kafir ini, nah, ya sudah dianggap seperti bayi yang baru lahir, nol, ya, bersih, dosanya sudah bersih, ya. Jadi dosa-dosa perbuatan maksiat yang dilakukan selama sebelum dia masuk Islam terhitung setelah dia balik, karena dianggap dosa itu setelah balik, itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sebelum dia masuk Islam dihitung pahala. Luar biasa. Jadi seorang yang mu'alaf itu luar biasa, ya. Benar-benar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mau masuk Islam bagi orang kafir asli. Dihapus dosa-dosanya, dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan sebelum dia masuk Islam dihitung sebagai pahala dengan syarat masuk Islam. Nah, adapun orang-orang kafir yang dia sedekah, dia berbuat baik, menolong saudaranya dan sebagainya, dia tidak dihitung pahala. Jadi tidak dihitung pahala, ya. Kapan dihitung pahala? Kalau masuk Islam. Jadi kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, maka tidak dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak memiliki iman di dalam hatinya. Makanya ketika dia masuk Islam, maka kembali itu menjadi pahala. Amal-amal kebaikan yang dilakukan menjadi pahala, dan dosa-dosanya dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban yang telah dia tinggalkan tidak perlu diqadha, sehingga dimulai dari nol setelah dia masuk Islam.
Berbeda dengan orang murtad, karena sebelumnya dia muslim, sebelumnya dia di jalan yang benar, kemudian dia memilih jalan yang tidak benar. Dia sudah berada di jalan yang terang, ya. Akan tapi dia memilih jalan yang penuh dengan kegelapan, murtad, maka ketika dia masuk Islam kembali, maka dia diwajibkan untuk mengqadai kewajiban-kewajiban yang telah dia tinggalkan selama dia murtad. Kemudian selain mengqadai, ya, selain mengqadai kewajiban-kewajiban itu juga puasa, puasanya batal. Jadi kalaupun dia murtad puasa, nggak sah puasanya. Dan nikahnya juga batal. Ini penting ini. Pernikahannya juga menjadi batal dengan istrinya ketika istrinya muslim, ya. Atau yang murtad yang perempuannya juga. Nah, adapun mengenai hukum pernikahannya orang yang murtad itu diperinci. Kalau seandainya dia orang yang murtad ini dia belum pernah menggauli istrinya dari komplet dukhul, maka batal, ya, secara mutlak batal pernikahannya, sudah batal, rusak pernikahannya. Jadi tidak boleh kumpul. Suaminya keluar dari Islam, jadi suami istri muslim, nah, kemudian suaminya murtad keluar dari Islam, maka otomatis kalau suaminya belum pernah menggauli istrinya, baru nikah misalkan, belum pernah menggauli istrinya qabla dukhul, maka otomatis batal pernikahannya, otomatis sudah batal pernikahannya. Tapi kalau misalkan yang murtad suaminya, suami muslim, istrinya juga muslim, kemudian suaminya murtad dan suaminya sudah pernah menggauli istrinya, sudah berjalan pernikahannya 3 tahun misalkan, sudah pernah menggauli istrinya, sudah ada anak misalkan, berarti kan sudah pernah menggauli istrinya, maka ini juga batal, ya. Pernikahannya batal apabila, ya, kalau dia tidak masuk Islam, tidak kembali masuk Islam. Jadi kalau seandainya suaminya belum pernah menggauli istrinya, maka langsung batal, langsung batal. Tapi kalau suaminya sudah pernah menggauli istrinya, misalkan sudah ada anak, maka batal apabila suaminya tidak kembali ke Islam lagi sebelum selesai iddah, ya. Apabila suaminya tidak kembali ke Islam, sebelum selesainya iddah dari istrinya. Dan iddah itu 3 kali suci. Perempuan yang belum menopause, ya, masih mengeluarkan darah, itu iddahnya 3 kali suci. Jadi suci, haid, suci, haid, suci, 3 kali suci, maka selesai iddahnya. Nah, maka diberi waktu ini suami yang murtad ini, jadi tidak langsung batal pernikahannya. Kalau sebelum selesai iddah dari istrinya ini suaminya tidak masuk Islam, batal, maka dihukumi batal pernikahannya. Tapi kalau seandainya sebelum selesai iddahnya dia masuk Islam, maka kembali lagi pernikahannya. Nah, namun tetap, ya, ketika seorang suami murtad, ya, dalam yang kedua ini, ya, seorang suami yang sudah pernah menggauli istrinya dia murtad, maka ketika itu sudah terjadi perceraian, ya, tapi belum sempurna, ya, belum secara keseluruhan, sudah terjadi perceraian, artinya tidak boleh kumpul, maksudnya perceraian yang tidak sempurna, artinya masih ada kesempatan
ini si suami bisa kembali lagi ketika dia masuk Islam, maka pernikahan itu kembali lagi. Masuk Islamnya sebelum selesai iddah. Nah, kata. Tapi kalau istrinya sudah selesai iddahnya, suaminya belum masuk Islam, maka sudah secara sempurna terjadi perpisahan, perceraian. Nah, tidak ada kesempatan lagi untuk kembali, nggak bisa kembali lagi. Jadi dikasih kesempatan itu selama masa iddah itu suaminya harus masuk Islam. Kalau nggak masuk Islam, maka pernikahan tidak kembali lagi. Namun ketika suami itu murtad, maka sudah terjadi perpisahan, tapi belum sempurna. Paham ya? Belum sempurna. Artinya nggak boleh kumpul, nggak boleh menggauli istrinya. Ya. Masih ada kesempatan bagi suami untuk kembali kepada istrinya apabila suaminya masuk Islam sebelum masa iddah dari istrinya selesai. Jadi tidak boleh hukumnya seorang muslim menikahi perempuan yang non muslim, itu nggak boleh dalam syariat Islam. Walaikumsalam min dzalik. Nah, terkadang seorang itu karena cinta sehingga membutakan hatinya, ya, membutakan hatinya. Walaikumsalam min dzalik. Karena akibatnya sangat luar biasa, besar akibatnya. Pertama, pernikahannya tidak sah. Itu pertama. Kalau pernikahannya tidak sah, berarti hubungan badannya jatuhnya apa? Zina. Kemudian kalau sampai hamil misalkan, maka anaknya menjadi anak zina. Ketika anak itu menjadi anak zina, maka nasabnya bukan ke bapaknya, tapi ke ibunya. Dan kalau seandainya anaknya perempuan, ketika nanti waktunya menikah, bukan bapak biologisnya yang menjadi wali nikah. Nah, kalau bapak biologis jadi wali nikah, nggak sah lagi. Sampai 7 keturunan nggak sah nanti. Walaikumsalam min dzalik. Nah, itu yang terjadi. Nah, makanya syariat memberikan batasan. Ya, jadi muslim harus menikah dengan muslimah. Pada ahlul kitab boleh sebenarnya, tapi nggak ada ahlul kitab sekarang. Orang yang berpegang dengan kitab asli ada nggak sekarang? Kitab Injil asli nggak ada. Yang kita yakini kitab Injil asli, kitab Taurat asli nggak ada. Jadi sudah nggak ada. Ya. Karena sesuai dengan keyakinan kita bahwa apa yang dipegang oleh mereka itu bukan Injil asli, ya, bukan firman Allah kan gitu. Nah. Jadi bahaya, ya, akibatnya berbahaya. Sampai nanti kalau seandainya sampai itu terus nggak dibiarkan, tidak ada yang mencegah, dan ini tugasnya para ulama, mencegah sampai ke keturunannya seperti itu. Nah, kalau sudah sampai ke cucunya, maka orang-orang tidak ada yang tahu. Ya, dia walaupun cucunya muslim, jadi kan jatuhnya tetap anak zina kan gitu. Ya, walaupun cucunya muslim kawin dengan orang muslim, tapi orang yang di zaman cucunya ini nggak tahu ternyata kakeknya apa non muslim kan gitu, menikah dengan muslim, yang menyebabkan kemudian anaknya menjadi anak zina. Seandainya anaknya perempuan, ya, kemudian dinikahkan oleh bapak biologisnya, maka tidak sah secara syariat, karena yang menikahkan harus KUA, ya, wali hakim, karena dia tidak memiliki nasab kepada bapak biologisnya. Jadi batal wudhu, sama bapak biologisnya batal wudhu, ya, kalau perempuan anaknya. Jadi jelas ini ya. Jadi bagaimana hukum pernikahannya orang yang murtad diperinci. Kalau seandainya dia belum pernah qabla dukhul, dia belum pernah menggauli istrinya, maka otomatis secara keseluruhan sempurna terjadi perpisahan, perceraian secara sempurna.
sehingga tidak bisa kembali lagi kepada pasangannya, nggak boleh kumpul dan sebagainya. Kemudian apabila sudah pernah digauli, maka di sini ketika orang itu murtad, maka terjadi perceraian juga, terjadi perpisahan, tapi tidak secara sempurna. Artinya masih diberi kesempatan ya untuk bisa kembali kepada istrinya, pernikahannya itu ketika orang tersebut masuk Islam sebelum istrinya selesai iddah. Berapa iddahnya? Kalau iddahnya perempuan yang masih mengeluarkan darah haid 3 kali suci, ya 3 kali suci. Kemudian ini berkaitan dengan orang yang murtad, hukum yang berkaitan dengan orang yang murtad ini. Wajib pokok pernikahannya menjadi batal, kemudian dia tidak sah melakukan akad nikah dengan orang muslim atau muslimah karena dia sekarang sudah murtad kan gitu. Kemudian wa tahrumu dzabihatuh, sembelihannya menjadi haram. Karena syarat di dalam menyembelih hewan, ayam, kambing, itu syaratnya dalam mazhab Syafi'i yang nyembelih orang muslim atau ahlul kitab yang berpegang dengan kitab asli. Kalau yang nyembelih orang kafir atau orang murtad walaupun baca bismillah, maka yang hewan yang disembelih jadi bangkai, nggak boleh dimakan, nggak boleh dimakan. Nah, ini juga berlaku hukum tersebut bagi orang murtad. Jadi ayam yang disembelih sama orang murtad atau kambing yang disembelih sama orang murtad menjadi bangkai sehingga tidak boleh untuk dimakan. Kemudian juga wala yaritsu wala yuras, dia tidak mendapatkan warisan dari keluarganya muslim dan tidak memberikan warisan kepada keluarga yang muslim. Ya. Karena hakul wirasah, hak dalam warisan itu hanya diberikan kepada muslim, kepada orang muslim. Jadi kalau seandainya dia murtad, ya, kemudian wal'idzubillah meninggal dunia sebelum masuk Islam, maka hartanya tidak diwarisi kepada anaknya, hartanya tidak diwarisi kepadanya atau ahli waris yang lain. Atau ketika seorang laki-laki itu murtad, kemudian misalkan anaknya meninggal dunia meninggalkan harta, maka orang bapaknya yang murtad ini juga tidak mendapatkan warisan dari anak tersebut karena dia murtad, ya. Jadi tidak mewarisi, ya, tidak mendapatkan warisan dan tidak mewarisi daripada harta yang dia tinggalkan, sebabkan karena dia murtad. Nah, kemudian harta yang ditinggalkan kemana? Ditaruh di mana? Kalau tidak diberikan kepada ahli warisnya, harta yang ditinggalkan oleh orang murtad itu diberikan kemana? Wa maluhu fai'un, hartanya menjadi fai', ya, yaitu masuk ke baitul mal, ya. Jadi harta itu akan dimasukkan ke baitul mal untuk kemaslahatan muslimin. Namanya fai', ya. Fai' ini artinya secara bahasa artinya kembali. Itu fai', ya. Kenapa kok diartikan kembali? Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang ada di dunia ini semuanya, pohon, hewan, emas, semuanya untuk muslimin, ya, untuk berkhidmat kepada muslimin, kepada orang-orang muslim, supaya orang-orang muslim itu menjadi mudah untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga harta yang dipegang oleh orang kafir
Kalau kembali kepada orang muslim, maka itu adalah haknya orang muslim, maka dinamakan fai, kembali. Karena ketika harta dari orang kafir, berarti orang murtad ini hartanya kembali kepada baitul mal untuk kemaslahatan muslimin, berarti harta itu telah kembali kepada pemiliknya aslinya. Karena apa yang di dunia ini sebenarnya Allah ciptakan untuk muslimin, untuk berkhidmat kepada muslimin, supaya mereka menjadi mudah untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harta fai itu dibagi menjadi 5. 4/5-nya diberikan kepada mujahidin fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian sisanya 1/5 dibagi 5. 1/5 dari harta fai ini dibagi 5. Yang pertama untuk Rasulullah SAW. Adapun setelah Rasulullah meninggal, maka bagian dari Rasulullah diberikan kepada muslimin, maslahat muslimin. Seperti hakim, seperti ulama, seperti muadzin, pengajar Al-Quran, seperti para janda muslimat. Kemudian yang kedua untuk kerabat Nabi Muhammad SAW, Ahlul Bait, yaitu keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kemudian yang ketiga diberikan kepada anak yatim. Anak yatim itu adalah seorang anak yang belum balik, ditinggal oleh ayahnya, bukan ibunya, ditinggal oleh ayahnya. Jadi syaratnya disebut yatim itu, yaitu yang pertama anak itu belum balik, yang kedua ditinggal oleh ayahnya. Ya. Adapun kalau seorang anak yang ditinggal oleh ibunya tapi ayah masih ada, maka bukan yatim namanya, karena masih ada yang mengurusi, yang menafkahinya. Kemudian sehingga anak yatim ini juga masuk di dalam, anak zina juga termasuk anak yatim berarti, karena nggak punya bapak kan, punyanya ibu, nggak punya bapak, karena bapak biologisnya nggak dianggap bapak secara agama, karena batal wudhu ya. Kemudian bagian yang keempat diberikan kepada fuqara dan masakin. Kemudian yang kelima diberikan kepada orang musafir, orang-orang yang bepergian. Ketika dia membutuhkan ongkos bekal, maka diberikan dari harta fai ini. Nah. Jadi ketentuan-ketentuan di dalam Islam sebenarnya kalau kita laksanakan dengan baik, maka akan menjadi mencukupi, maka akan mencukupi masyarakat, cukup dengan mengamalkan, ya, menerapkan apa yang diatur oleh Allah dan Rasulullah SAW, seperti harta rampasan perang, harta fai tadi, seperti zakat, ya. Kemudian sedekah tatawwu, ya. Sedekah tatawwu seperti kurban dan lain sebagainya. Ya, semua itu kan diberikan rata-rata kepada fuqara masakin dan sebagainya. Kalau seandainya diterapkan apa yang diatur oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, maka niscaya seluruh masyarakat itu akan tentram, akan tercukupi, ya, kebutuhannya. Nah, akan tapi terhitung sedikit orang yang membayar zakat. Dari pengusaha-pengusaha, orang-orang yang kaya raya, banyak dari mereka yang tidak mau membayar zakat. Ya, tidak mau membayar zakat. Ya. Kalau seandainya mereka membayar zakat, setiap orang yang mencapai nisab hartanya membayar zakat, niscaya seluruh masyarakat akan tercukupi. Ya, mungkin bisa menjadi orang kaya juga. Ya. Belum lagi ada sedekah yang wajibkan zakat, ada sedekah tatawwu, kemudian harta fai tadi yang kita bahas. Baik, kemudian hukum yang berkaitan dengan orang murtad juga tidak boleh, ketika dia meninggal dalam keadaan murtad, nggak boleh disolati, tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak dikuburkan. Nah, kalau untuk mensolatinya haram hukumnya. Mensolati orang yang murtad atau orang kafir haram. Adapun memandikan
Memandikan orang murtad boleh, nggak wajib, tapi boleh. Mengkafani orang murtad juga boleh. Menguburkan orang murtad juga boleh, tapi tidak boleh di kuburan muslimin, karena dia murtad, meninggal dalam keadaan murtad. Tidak boleh disolati. Orang yang murtad, orang kafir nggak boleh disolati. Kalau kita takziah kepada keluarga yang non muslim, diperbolehkan, ya, bagus, baik, jadi diajarkan oleh Islam. Tapi tidak boleh mendoakan mayitnya, ya, tidak boleh mendoakan mayitnya, tapi mendoakan keluarganya. Doa yang berkaitan dengan dunia, tapi bukan dengan berkaitan dengan akhirat, ya. Karena ketika dia masih belum masuk Islam, maka tidak boleh kita mendoakan supaya Allah mengampuninya, itu nggak boleh, ya. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, maka sangat dianjurkan bagi kita untuk mendoakan saudara kita yang muslim, ya. Hal-hal yang berkaitan dengan dunia, lebih-lebih berkaitan dengan akhirat, seperti ampunan, rahmat, dan sebagainya. Rasulullah SAW ketika itu pernah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah pemimpin orang munafik di zaman Nabi. Jadi orang munafik di zaman Nabi banyak. Orang munafik itu dia secara zahirnya muslim, sholat, ya. Kalau dilihat Nabi ya sholat, ya. Kalau diperintahkan zakat ya zakat, ya. Tapi kalau nggak ada yang memerintahkan ya nggak bayar. Tapi dalam hatinya nggak ada iman. Jadi dia menampakkan keislamannya, tapi sebenarnya hatinya tidak ada keimanan kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Ya, pemimpin mereka adalah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya anak sahabat yang sangat cinta kepada Nabi. Jadi anaknya itu masya Allah, namanya Abdullah juga. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika Abdullah yang munafik ini, bapaknya ini meninggal, maka anaknya memohon kepada Nabi untuk mensolati, mengkafani, ya, mengkafani ayahnya, ya, meminta kain kepada Nabi, ya, kain yang dimiliki Nabi untuk dijadikan kafan ayahnya Abdullah bin Ubay bin Salul, dan mensolati, meminta kepada Nabi untuk mensolati ayahnya. Dan ketika itu para sahabat tahu ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini orang munafik, walaupun ada sebagian yang tidak diketahui, tapi menjadi jelas bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul itu apa yang dia lakukan, semuanya gerak-geraknya itu membuat para sahabat itu yakin bahwa ini adalah orang munafik. Ketika Rasulullah ingin berangkat untuk mensolati orang munafik ini, ditegur sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu sangat ghirah terhadap agama. Sayyidina Umar itu kalau kaitan dengan agama nggak pernah malu, ya. Walaupun sama Nabi tetap karena kecemburuannya terhadap agama, ditanya sama Nabi, ya. Ketika merasa hatinya itu kok nggak sesuai, langsung tanya sama Nabi, segera tanya kepada Nabi SAW. Makanya Allah itu sering sekali menurunkan ayat disebabkan karena Sayyidina Umar, ya. Turunnya ayat itu karena Sayyidina Umar, karena keinginan Sayyidina Umar, ya. Jadi banyaknya turun ayat-ayat Al-Quran itu disebabkan karena keinginan Sayyidina Umar. Nah, seperti kejadian ini, kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Umar, Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah, ini orang munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Engkau tahu hatinya nggak ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah memberikan saya pilihan dalam surat At-Taubah, istaghfir lahum am lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Muhammad, kamu mau istighfar
untuk mereka orang munafik ataupun kamu tidak istighfar kepada mereka, terserah. Nah, Allah berarti memberikan pilihan. Kemudian apabila kamu beristighfar untuk mereka 70 kali, Allah tetap tidak akan mengampuni mereka. Nah, di sini Nabi Muhammad menganggap bahwa Allah memberikan pilihan untuk mendoakan mereka atau tidak. Nah, kata Nabi Muhammad, kalau seandainya saya tahu bahwa Allah akan mengampuni mereka orang-orang munafik apabila saya beristighfar melebihi 70 kali, karena Allah mengatakan 70 kali ya. Kalau seandainya saya tahu, kata Rasulullah, bahwa Allah akan mengampuni orang munafik dan memberikan hidayah kepada mereka ketika saya beristighfar melebihi 70 kali, maka saya akan lakukan. Rahmatnya Nabi kepada seluruh manusia, tidak ingin ya satupun dari manusia itu masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingin semua, bahkan orang munafik, masuk Islam ya. Sampai akhirnya ketika mau berangkat beberapa langkah langsung turun ayat yang lain sesuai dengan keinginan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nggak cocok ya. Ini orang munafik langsung wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Wahai Muhammad, jangan kamu mensolati mereka dan jangan kamu mendoakan di depan kuburan mereka. Sebenarnya mereka telah kufur terhadap Allah dan Rasulnya dan meninggal dalam keadaan fasik. Dibuka sama Allah Subhanahu wa ta'ala keadaan orang-orang munafik ini, sehingga kemudian Nabi tidak jadi mensolatinya. Setelah kejadian itu Nabi tidak pernah mensolati orang munafik. Allah alam shawab. Ada pertanyaan? Di sini kan biasanya biasa pemakaman umum itu diperuntukkan atau orang dalam ini sudah bukan kafir. Apa nanti hukumnya dan bagaimana itu? Kalau tanahnya diperuntukkan untuk umum boleh, kan umum. Nah, tapi kalau tanahnya sudah wakaf untuk muslimin, itu berarti kuburan yang diperuntukkan untuk muslimin. Jadi tanahnya sudah diwakafkan untuk orang muslimin ya, untuk kuburannya muslimin. Nah, di sini non muslim tidak boleh masuk di situ, karena memang wakafnya dikhususkan untuk muslimin, gitu loh. Ya, sama seperti masjid. Ini kalau airnya wakaf untuk masjid, air kamar mandi ini, kalau seandainya wakif, orang yang mewakafkan itu dia mewakafkannya untuk masjid, bukan untuk umum, maka Anda nggak boleh ngambil air masjid terus Anda gunakan untuk bikin teh, nggak boleh, karena itu bukan kemaslahatan masjid. Kemudian ente ambil buat warungnya ente, ya, bikin kopi, nggak boleh, itu untuk pribadi, bukan untuk kemaslahatan masjid. Kalau airnya diwakafkan untuk masjid, maka harus kembali ke masjid, maka harus digunakan untuk kemaslahatan masjid, gunakan untuk ibadah, baca Quran. Jadi kalau habis kencing di air masjid, nggak boleh langsung keluar, minimal sholat 2 rakaat, ambil wudhu 2 rakaat, atau paling minimal bayar 2.000 ya. Karena ujrah misalnya harga standarnya biasanya masuk kamar mandi kan 2.000 supaya kembali ke masjid. Kalau airnya wakafnya untuk masjid, tapi kalau untuk umum ya boleh, tergantung wakifnya. Oke. Lagi? Lagi? Pertanyaan cuma mereka mengajar dari topik ini. Terkait dengan kopi sholat subuh, Apa? kopi sholat subuh dan pahalanya luar biasa ya. Kalau misalkan kita telah dahulu seharusnya kemudian sudah kumas sudah dikumandangkan, apakah masih boleh kita lanjutin kopi dulu? Nah, sholat rawatib, sholat qobliyah dan ba'diyah, ya kan? Kapan masuknya sholat qobliyah? Masuk waktu sholat qobliyah itu ketika masuknya waktu sholat.
ketika masuknya waktu sholat sampai selesainya waktu sholat. Jadi Anda setelah sholat subuh masih diperbolehkan sholat qobliyah subuh. Cuma afdalnya sebelum sholat subuh. Afdalnya sebelum sholat subuh. Karena waktu sholat qobliyah itu adalah waktunya ketika masuknya waktu sholat sampai keluarnya waktu sholat. Nah, adapun sholat ba'diyah waktunya setelah mengerjakan sholat tersebut sampai keluarnya waktu sholat. Nah, kalau dibalik nggak boleh. Sholat ba'diyah dilakukan sebelum sholat fardu, itu nggak boleh. Karena sholat ba'diyah itu waktunya setelah mengerjakan sholat. Nah, tapi kalau sholat qobliyah waktunya panjang, sampai dari mulai masuknya waktu sholat sampai keluarnya waktu sholat. Jadi sholat qobliyah asar setelah sholat asar boleh nggak? Boleh. Ya, cuma afdalnya sebelum sholat asar. Kalau seandainya telat seperti tadi kan nggak bisa, sudah telat ya nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali kan gitu. Habis sholat subuh, sholat qobliyah subuh, dan kemudian di esok harinya berusaha untuk datang lebih awal supaya bisa mendapatkan keafdalan sholat qobliyah sebelum sholat fardu. Wallahu a'lam bishawab. Ja'alallahu wa iyyakum min al-islam kullu fitnatin hasanah. Allahumma la tahrimna khairan ma 'indaka wa sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.